Peter Karya Gunawan, tuan rumah dari Ngopi bareng Pak Heru. Kali ini saya mendapatkan pembicara tamu, Bapak Evangelis Andronikus Haryanto, Ketua 2 Bidang Pembinaan dari GKI Stadion Semarang. Selamat pagi. Pagi Pak Heru. Kita mau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kemuridan. Kadang-kadang kita dibingungkan dengan pemahaman tentang menjadi warga gereja itu yang semacam apa. Kita tahu bahwa amanat agung Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada kata murid di situ. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, dalam praktek hidup bergereja, berjemaat, seolah-olah ada dua golongan orang Kristen. Orang Kristen yang menganggap dirinya hanya pengikut, ya saya cuma ikut. Katanya, kamu Kristen ya? Iya, tapi cuma ikut-ikut saja Pak, saya enggak aktif, enggak apa. Pokoknya setiap hari Minggu kami ke gereja. Kemudian ada golongan yang lain, itu golongan murid. Murid yang dianggap aktivis, yang mendharma baktikan waktu tenaganya untuk gereja. Apakah gambaran yang semacam ini adalah gambaran yang memang Tuhan Yesus maksudkan? Ada dua macam golongan, golongan orang yang cuma pengikut Kristus dan golongan orang yang sungguh-sungguh murid Kristus. Gimana Pak pandangan Bapak tentang itu? Iya Pak Heru, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, pada waktu Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini, juga ada orang-orang yang tertarik mengikut Yesus secara lebih intens, tetapi ada orang-orang yang tertarik untuk mengikut Yesus, namun mereka tidak ingin terlalu dekat dengan Yesus karena ada sesuatu yang akan dikorbankan atau ada harga yang harus dibayar, tetapi ingin mereka tetap menjadi atau dianggap sebagai pengikut Yesus. Nah, itulah sebabnya pernah Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya raya, dan kemudian ditanya oleh Tuhan Yesus, diminta oleh Tuhan Yesus untuk meninggalkan segala sesuatunya dan menjual, dan kemudian tidak ada jawaban sama sekali, dan dia pergi begitu saja. Artinya memang di dalam mengikut Yesus harus diakui ada orang-orang yang memang mengikut dengan hati yang sungguh-sungguh. Ada orang yang mengikut hanya sekedar sebagai penggemar, boleh kata begitu, penggemar ajaran Yesus karena ajaran-ajarannya begitu bagus dan sebagainya, dan kemudian ingin mendapatkan berkat, keselamatan, tetapi tidak ada komitmen seperti apa yang Tuhan mau sebagai seorang pengikut Yesus. Nah, padahal kalau saya ingat pada waktu Bonhoeffer menuliskan sebuah kalimat, dia katakan Christianity without discipleship is Christianity without Christ, atau Christian without Christ. Jadi kalau kekristenan tanpa hidup menjadi seorang murid pengikut Kristus itu adalah seperti kita sepertinya orang Kristen tetapi sebetulnya tanpa Kristus di dalam hidup kita. Iya. Tapi saya perhatikan akhir-akhir ini warga jemaat itu kok seolah-olah inginnya itu tidak punya komitmen sama sekali ya kepada gereja induknya. Jadi kalau dia dengar di gereja A, wah itu khotbahnya bagus, ke sana. Terus kemudian hari lain ada gereja B, wah mendatangkan ke sana. Jadi kamu sebenarnya anggota gereja mana sih? Ya gereja Warawiri. Nah, itu gimana itu? Iya, memang tidak bisa disangkali mungkin ada orang-orang yang ketika berjemaat atau bergereja di salah satu tempat kurang ada kecocokan dengan model ibadah dan sebagainya, sehingga berpindah ke tempat lain. Itu sangat wajar secara manusiawi. Namun yang terpenting adalah bagaimana
sikap hatinya kepada Tuhan, kepada Kristus itu yang paling utama sebetulnya. Iya, betul. Kalau kita lihat ya di dalam kehidupan misalnya partai saja lah ya, atau pemilihan kepala daerah, kan banyak janji-janji yang muluk-muluk yang disampaikan, sehingga orang tertarik untuk memilih si dia ini. Oh, itu dia bagus sekali, apa yang dijadikan macam-macam ya, programnya indah ya. Tapi ketika Yesus mencari atau memanggil seseorang menjadi muridnya, kok malah dia bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kok enggak janji yang, lah ini gimana? Tapi herannya, banyak sekarang pengkhotbah masa kini yang sangat amat digemari itu yang memberi janji-janji indah, seolah-olah Yesus yang menjanjikan itu. Ya, kalau kamu orang Kristen, kamu anak Allah. Allah itu maha kaya. Allah itu raja, berarti kamu anak raja. Gimana Pak tentang itu? Iya. Memang ada sebuah buku yang ditulis oleh satu pendeta, Pak. Itu pendeta Bill Hull, dia seorang penulis buku tentang pemuritan yang cukup produktif, banyak buku yang ditulis, dan dia seorang gembala dari sebuah gereja yang cukup besar. Dia mengatakan bahwa memang hari ini konsep tentang orang Kristen atau kekristenan itu seperti diturunkan standarnya. Jadi seolah-olah ketika saya mengerti tentang konsep manusia jatuh dalam dosa, kemudian akibatnya apa, dan Yesus datang ke dalam dunia, dan kemudian mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Dan kalau kita mempercayai fakta-fakta ini, dan kemudian kita mau mengaku percaya, dan kemudian kita mau menyatakan diri jadi orang Kristen, nah sudah selesai, berarti itulah kekristenan. Jadi kekristenan tidak lebih dari mengakui beberapa fakta dan menyatakan mau percaya dan menerima jaminan hidup kekal. Setelah itu aktif di gereja, selesai. Seolah standarnya diturunkan ya. Jadi seolah begitu. Nah, di dalam kehidupan bergereja pun tidak sedikit orang-orang yang mengajak orang percaya, orang-orang untuk mengajak orang bisa percaya dan bergereja itu juga dengan hal-hal begitu, untuk mengakui beberapa fakta, terus mengajak untuk percaya, setelah itu diarahkan aktif di gereja, selesai begitu. Nah, itu yang terjadi sehingga seolah kekristenan itu hanya kepada pengakuan beberapa fakta itu dan bukan kepada penyerahan hidup yang sepenuhnya kepada Kristus. Nah, ini yang bisa saja terjadi, sehingga yang penting bukan komitmen untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Sedangkan pada waktu Yesus mengatakan, kalau kamu menjadi muridku, yang seperti tadi Pak dikatakan Pak Hero, yang meninggal memikul salib dan sebagainya, itu sudah tidak diungkapkan. Iya. Ya, begitu. Ada kecenderungan orang menilai keberhasilan suatu gereja itu dari jumlah orang-orang yang berhasil di jala atau apa istilahnya pun, sehingga menjadi warga gereja itu jadi orang bilang mega church itu tergantung dari jumlah warganya. Nah, berarti ada penekanan kepada kuantitas. Betul. Sedangkan kualitasnya itu kok seolah-olah menjadi nomor kesekiannya. Saya tertarik apa yang terjadi dalam Yohanes pasal 6 itu, dikatakan pada waktu orang banyak itu mendengar khotbah Yesus yang makin lama makin keras, dia banyak yang mengundurkan diri ya. Anehnya Yesus tidak mengukui yang 12 murid yang masih tinggal ini, dan malah ditantang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan senang, aneh kok, kan orang lain itu kan punya pengikut pada pergi itu kan kebingungan ya, buat kamu jangan ya, ditarik-tarik kan. Ini kok malah
Silakan kalau mau pergi, silakan pergi juga. Ya. Kira-kira kenapa kok Yesus punya sikap semacam itu? Iya. Saya melihat gini, pernah Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, kalau tidak salah di dalam Yohanes, bahwa seseorang bisa datang kepadaku, kepada Yesus, kalau ditarik oleh Bapa Ya, kepada Yohanes 6 juga itu ya. Ya. Jadi itu prinsipnya sebetulnya. Nah, di dalam kelompok-kelompok pemuritan pada waktu orang mau, ya saya mau mengaku percaya dan saya mau menjadi pengikut Kristus, itu pun juga sesuatu hal yang memang harus dibuka secara sukarela. Iya, iya. Artinya kalau memang mereka mau, kita perlu melayani untuk menolong mereka bisa menjadi orang-orang seperti yang Tuhan harapkan dan berjalan bersama kita untuk bagaimana sama-sama kita menjadi murid Kristus. Tetapi ketika orang itu merasa tidak mau, ya sudah, tidak menjadi masalah karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk hal itu. Itulah sebabnya di dalam kelompok-kelompok kecil di gereja kami pun juga kami membuka bahwa kalau ada orang-orang yang memang merasa keberatan, ya tidak usah, tidak apa-apa. Begitu. Kita tidak pernah memaksa, namun kita tetap bertanya, mungkin suatu waktu Tuhan yang menarik mereka dan bersama-sama untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ada yang mengusulkan begini ya, untuk menarik banyak orang, ada metode penginjilan, ada trik-trik. Untuk menarik banyak orang, jangan ngomong yang berat-berat dulu, jangan ngomong yang menakutkan dulu. Berikan janji-janji indah yang memang ada dalam ayat Alkitab. Pokoknya yang buruk-buruk jangan disebut dulu, yang jelek, yang negatif jangan, yang susah-susah jangan. Yang menarik, nanti kalau dia sudah datang, sudah menjadi warga gereja, baru pelan-pelan dibina. Gimana? Setuju enggak metode semacam itu? Oke. Ya memang kalau yang sekarang kita coba terapkan sih bukan seperti itu sih. Ya. Jadi memang kalau kita lihat definisi daripada pemuritan itu sendiri ya, itu kan adalah sebuah proses untuk membawa orang ke dalam relasi pribadi dengan Kristus. Ya, jadi yang belum punya relasi pribadi dibawa kepada relasi pribadi dengan Kristus. Terus kemudian ditolong untuk bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus, ya, melalui sebuah rencana pertumbuhan yang memang intensional dan terarah begitu. Nah, supaya orang itu bisa mengulangi proses yang sama kepada orang lain. Nah, itu intinya begitu. Nah, pertanyaannya ya, bagaimana proses membawa orang itu kepada relasi pribadi dengan Kristus. Nah, ini bisa bermacam-macam metode sebetulnya yang bisa digunakan. Tetapi kami berpatokkan kepada yang Yohanes tadi, pasal 6 tadi, yang mengatakan bahwa kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, tidak mungkin bisa datang. Makanya sebetulnya di dalam pemuritan ini kekuatan utamanya adalah berdoa, Pak. Ya, berdoa untuk kita betul-betul diperbaharui oleh Tuhan, satu. Berdoa supaya kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang belum percaya, yang memang sebetulnya sudah disiapkan hatinya oleh Tuhan. Dan itu tidak sedikit. Jadi sebelum bertemu dengan kita, mereka adalah orang-orang yang memang hatinya sudah ada kehausan akan firman, kehausan akan Tuhan. Nah, kita diberi kepekaan dan timing oleh Tuhan untuk bisa ketemu dengan orang-orang begini. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang demikian, maka pola yang kita pakai adalah mengajak mereka untuk lebih kenal Tuhan dengan cara yang nanti kita akan lihat lebih jauh begitu ya. Artinya tidak bisa kemudian mengatakan yang indah-indah saja, tetapi lebih kepada membawa mereka untuk belajar sama-sama kitab suci. Nah, ini yang kita pola yang kita terapkan. Ya. Ada juga kecenderungan nih bahwa orang itu yang memang dia menginjili, dia cari jiwa, tapi hasilnya itu membuat orang yang dia injili, yang dia sampaikan firman Tuhan kepada orang itu, orang ini kok terlalu terpaut dengan dia, terlalu bergantung pada dia sehingga mati hidup pokoknya Bapak ini. Right or wrong, my pastor. Itu gimana kan? Harusnya kan kalau kita ada orang kepengen jumpa Yesus kan diarahkan untuk ketemu Yesus, tapi kita mandek kepada diri sendiri. Ya, berarti betul, Pak. Yesusnya di belakang, saya yang utama. Itu kan ada kan semacam itu
terasa sekali sekarang belakangan ini kan. Sangat Karena betul, Pak. gereja pecah apa aja karena ego itu kan. Sangat betul, Pak. Itulah sebabnya dalam beberapa tahun terakhir ini itu berkembang sebuah pendekatan yang disebut Discovery Bible Study. Jadi kepada orang-orang yang terbuka untuk rindu belajar, ya melalui tadi perjumpaan dengan orang-orang yang belum percaya, yang sudah hatinya disiapkan oleh Tuhan. Nah itu kita sebut sebagai orang-orang damai. Artinya orang-orang yang dilukiskan di dalam Lukas 10, yaitu orang ketika murid-murid itu diutus berdua-berdua, terus masuk ke satu kota, dan kemudian memberi salam kepada satu rumah, dan dia menyambut, artinya dia terbuka kepada orang utusan Tuhan. Nah, itu ada disebut orang yang memang orang damai yang sudah disiapkan hatinya untuk mengetahui kebenaran lebih jauh. Nah, kepada orang-orang yang demikian, ya, kemudian secara bertahap kita fokusnya itu bukan mengajar mereka, bukan, tapi fokusnya adalah mengajak mereka untuk mempelajari kitab suci bersama-sama. Maka disebut Discovery Bible Study. Jadi kita pada waktu bertemu dengan mereka, mungkin mereka sedang ada pergumulan atau masalah, kita bisa menceritakan sepenggal dari kisah kitab suci, dan kemudian kita bisa sampaikan bahwa di dalam kitab suci ada kisah-kisah yang sangat menarik, dan kalau Anda ingin untuk belajar lebih jauh, yuk kita sama-sama baca kitab suci, kita akan belajar dari kitab suci, apa yang Tuhan ajarkan tentang hidup ini. Nah, dari baca kitab suci itu, kita tidak sedang memimpin PA untuk mengajari mereka, enggak. Tapi ada ayat-ayat yang sudah kita pilih sesuai dengan tingkat mereka, pengetahuan mereka tentang iman, maka diajak baca, dan dari situ Tuhan berbicara melalui firman-Nya, dan itu yang terjadi sebetulnya. Dan Tuhan memberi kesan kepada dia apa yang kebenaran yang Tuhan hendak tanamkan. Nah, pada waktu dia men-sharingkan apa yang dia pelajari dan kita men-sharingkan apa yang kita pelajari dari ayat itu sepertinya secara tidak langsung kita juga mengutarakan apa yang kita sudah tahu, kan? Ya. Nah, tapi di lain pihak dia juga mendapatkan sesuatu dari Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Nah, perjumpaan dengan firman inilah yang akhirnya membuat orang itu, kalau dia dengan tekun mau belajar lagi, akhirnya keterikatan hatinya itu adalah kepada firman, dan dia memiliki pengalaman dengan Alkitab yang berbicara kepada hidupnya. Nah, ini sebetulnya yang kita rindukan dan kita coba jalankan seperti itu, sehingga tidak berpaut kepada pemimpin, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Jadi pengalaman hidupnya tidak bergantung kepada seseorang, tapi lebih bergantung kepada Alkitab. Nah, dan pada waktu Discovery Bible Study itu, setelah baca dan mempelajari dan men-sharingkan firman, selalu ada pertanyaan, ya, dari apa yang kita pelajari ini, apa yang akan dilakukan mulai seminggu ke depan. Nah, jadi ketaatan itu dirintis dari awal, walaupun orang itu belum percaya, sama sekali belum percaya, belum kenal Kristus, dan biasanya kita mulai dari penciptaan. Tapi dia sudah tahu bahwa ketika kita dengar pelajaran tertentu dan ini kebenaran, maka itu harus dilakukan. Sehingga ini membentuk suatu waktu ketika dia menjadi orang yang percaya Kristus, itu adalah orang percaya yang berdasar kepada ketaatan, bukan kepada pengetahuan atau fakta-fakta saja. Nah, ini yang sebetulnya sangat kuat, dan hari ini pola ini sudah dipakai di berbagai negara, Pak. Dan di dalam berbagai latar belakang, bahkan di komunitas-komunitas yang ateis, yang agama tertentu, bahkan di komunitas orang percaya, dan ini bisa menumbuhkan iman mereka dari berpengalaman dengan firman. Dan sangat sederhana. Dan itu bisa dipimpin oleh orang yang dari latar belakang teologi sekalipun, bisa. Dan tidak harus orang yang memimpin kelompok pemuritan itu punya pengetahuan teologi yang luar biasa baru bisa memimpin. Maka itu sebetulnya kita tidak boleh menurunkan standar. Orang kadang-kadang
cara menarik jiwa itu dengan iming-imingnya gampang, di orang Kristen mudah ya. Percaya Yesus selamat, titik, tanpa embel-embel, tanpa penjelasan apa artinya percaya Yesus ya. Benar percaya Yesus selamat, percaya itu artinya apa tidak dijelaskan ya. Seolah hanya dengan pokoknya percaya, ya, percaya. Maka itu sebabnya Yesus bilang jadikan semua bangsa muridku ya. Murid itu kan ditekankan ya. Dan dasarnya adalah ketaatan itu Pak. Iya. Jadi penyerahan hati untuk mau diarahkan Tuhan, dan kedua mau menaati Tuhan. Nah itu sebetulnya ketika belajar di Discovery Bible Study dari awal, itu hati seperti itu sudah diarahkan. Iya betul. Dan memang yang terjadi ketika orang itu belajar terus bertekad untuk taat, tapi kemudian minggu depan ditanya lagi lupa atau tidak ada niat untuk melakukan, maka setelah beberapa pertemuan kita akan bisa tanya bagaimana kalau memang belum siap, nggak apa-apa. Karena kalau pengetahuan itu makin bertambah tidak diikuti hati yang mau taat, itu juga percuma. Akhirnya menjadi orang yang tahu banyak tapi sikap hatinya. Sedangkan kalau sudah terbentuk sikap hati yang benar, ketundukan kepada firman, ketaatan pada firman, maka orang yang seperti ini pasti ada kerinduan untuk punya pengetahuan lebih baik lagi dalam kebenaran, tentang kebenaran. Nah itu basic banget sih di dalam kemuritan atau pemuritan ya. Iya, jadi bukan berhenti di otak, betul, tapi ke hati. Dan kalau berangkat dari hati pasti akan sampai ke otak. Ya, betul. Kan? Kerinduan untuk tahu lebih banyak pasti ada. Ada kerinduan untuk makin tahu. Ya, ada perkembangan, ya, ada pertumbuhan. Ya, mungkin bisa disimpulkan jadi apakah kemuridan itu, apakah discipleship itu kalau didefinisikan? Nah memang kalau di dalam bahasa Inggris itu ada istilah discipleship dan disciple making. Nah di dalam terjemahan bahasa Indonesia discipleship ini sebenarnya lebih diterjemahkan dengan kemuritan, tapi disciple making itu lebih diterjemahkan pemuritan. Jadi kalau discipleship dalam bahasa Indonesia kemuritan itu adalah lebih kepada hati kita, diri kita, bagaimana menjadi seorang murid. Ya. Itu kemuritan. Ya. Dan untuk itu yang dibutuhkan adalah dua hal tadi itu, yaitu sikap submisif atau surrender, ya, ketundukan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan obedience atau ketaatan. Jadi ketika orang hidupnya menyerahkan diri kepada Tuhan, artinya dia mau dipimpin oleh Tuhan, termasuk oleh firman yang dia baca, dan dia pasti punya kerinduan untuk dipimpin Tuhan. Berarti dia pasti akan hidup untuk mencari firman Tuhan juga tiap-tiap hari. Nah, ketika dia ada penyerahan hidup seperti itu untuk dipimpin oleh Tuhan, dan dia mau betul-betul menaati apa yang diarahkan oleh Tuhan, nah itu sebetulnya inti dari kemuridan. Kalau ini ada, maka yang lain itu akan mengalir dengan sendirinya diarahkan oleh Tuhan. Nah, sedangkan yang disciple making atau pemuridan itu lebih kepada atau lebih menunjuk pada bagaimana kita menolong seseorang yang belum mengenal Tuhan untuk juga bisa mengalami hidup sebagai murid Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi sebenarnya itu. Ya, mungkin kita sudah jelas ya, ada kemuridan dan pemuridan, ya. Discipleship dan disciple making. Ya. Dan dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ya, dua-duanya ini sangat penting, sangat perlu bersatu dengan yang lain, sangat berkaitan satu dengan yang lain. Yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Ya, kita memuridkan, tapi kita sendiri juga harus punya jiwa kemuridan. Ya, orang yang punya jiwa kemuridan rindu untuk menjadikan orang lain murid. Ya, ya, orang yang menjadi murid akan nanti mempunyai jiwa kemuridan. Ya, terima kasih Pak Andronikus. Saudara, sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan memberkati. Tolong kalau saudara mendapatkan berkat pada acara ini, tekan ya, tombol like, ya, jempol ke atas itu, dan subscribe, share, forward ke teman-teman,
grup yang Anda ikuti. Tuhan memberkati.